Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashwa Fitriani Dia Maharani dengan NIM 2502010207399 dari program studi S1 PJJ Manajemen. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil review metodologis terhadap dua tugas akhir tahun 2026. Penelitian pertama menggunakan metode regresi linear berganda, yaitu penelitian Budi Purwanto. Sedangkan penelitian kedua menggunakan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares atau SEM-PLS, yaitu penelitian Ade Triana D5M. Review dilakukan dengan posisi sebagai penguji, dengan fokus pada ketepatan metodologi, bukti dalam naskah, dampak terhadap kualitas penelitian, serta solusi perbaikannya. Penelitian pertama adalah penelitian Budi Purwanto dengan judul Pengaruh Fokus pada Pelanggan dan Perbaikan Secara Berkelanjutan terhadap Kualitas Layanan Perpajakan di KPP Pratama Watampone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuesioner dengan dua variabel independen, yaitu fokus pada pelanggan dan perbaikan secara berkelanjutan, serta kualitas layanan sebagai variabel dependen. Penelitian menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial maupun simultan kedua variabel independen terhadap kualitas layanan. Pada penelitian pertama, saya menemukan beberapa kritik utama. Pertama, dari sisi latar belakang, peneliti menggunakan kondisi realisasi penerimaan pajak sebagai salah satu fenomena. Menurut saya, indikator tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa kualitas layanan perpajakan bermasalah, karena penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kepatuhan wajib pajak, kebijakan perpajakan, dan faktor lainnya. Yang kedua, research gap sudah ditunjukkan, terutama mengenai keterbatasan penelitian TQM pada sektor pelayanan publik. Namun, gap tersebut masih lebih banyak berupa perbedaan konteks penelitian dan belum cukup menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Ketiga, kerangka penelitian lebih banyak menggambarkan tahapan penelitian. Hubungan konseptual antara fokus pada pelanggan dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan seharusnya ditampilkan secara lebih eksplisit. Keempat, penggunaan purposive sampling memang dapat diterapkan. Namun, konsekuensinya adalah hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam generalisasi. Kemudian, temuan paling penting pada penelitian Budi terdapat pada pengujian asumsi klasik. Pada uji normalitas, tabel menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000. Namun, dalam narasinya, peneliti menyatakan bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 dan menyimpulkan residual berdistribusi normal. Ini merupakan ketidaksesuaian antara angka pada tabel dengan interpretasi peneliti. Menurut saya, output SPSS harus diperiksa kembali sebelum kesimpulan atau interpretasi dibuat. Selanjutnya, nilai VIF untuk fokus pada pelanggan adalah 6,557. Walaupun masih di bawah batas 10 yang digunakan peneliti, nilai tersebut cukup tinggi dan menunjukkan adanya potensi multikolinearitas yang perlu dibahas. Kemudian, nilai R-square sekitar 86,5% juga sangat tinggi. Karena seluruh variabel dikumpulkan melalui kuesioner yang sama, peneliti seharusnya mempertimbangkan kemungkinan common method bias atau kemiripan konseptual antar variabel. Solusi yang saya rekomendasikan adalah memperkuat fenomena menggunakan data keluhan atau survei kepuasan masyarakat, memperjelas empirical gap, dan jika memungkinkan, menggunakan teknik sampling yang lebih representatif. Kemudian untuk masalah statistik, output uji normalitas harus diperiksa ulang. Nilai VIF juga perlu dibahas dengan kriteria yang lebih konservatif. Selain itu, tingginya R-square perlu dijelaskan dengan mempertimbangkan kemungkinan common method bias. Dengan perbaikan tersebut, penelitian ini akan memiliki validitas metodologis dan daya generalisasi yang lebih baik. Kemudian, penelitian kedua adalah penelitian dari Ade Triana D5M dengan judul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko,
risiko, dan toleransi risiko terhadap keputusan investasi generasi Z. Penelitian menggunakan sampel LS untuk menguji konstruk laten dan hubungan antar variabel. Variabel independennya terdiri dari literasi keuangan, persepsi risiko, toleransi risiko, sedangkan variabel dependennya adalah keputusan investasi. Salah satu kelebihan penelitian ini adalah evaluasi model pengukuran yang lebih lengkap seperti outer loading, AV, composite reliability, Crunchbench alpha, dan diskriminan validity. Pada penelitian kedua, kritik pertama berkaitan dengan pemilihan sampel LS. Model penelitian relatif sederhana karena hanya menguji 3 pengaruh langsung terhadap satu variabel dependen. Oleh karena itu, peneliti perlu menjelaskan bahwa sampel LS dipilih bukan sekedar karena dapat digunakan pada sampel tertentu, tetapi karena penelitian melibatkan konstruk laten dengan banyak indikator dan membutuhkan evaluasi outer dan inner model. Kedua, penelitian menggunakan convenience sampling, sehingga representasi generasi Z secara keseluruhan menjadi terbatas. Bahkan, dari 91 responden, sebanyak 74 orang atau sekitar 81,32% merupakan ASN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sampel sangat terkonsentrasi pada satu kelompok pekerjaan. Oleh karena itu, hasil penelitian sebaiknya tidak langsung digeneralisasikan kepada seluruh generasi Z Indonesia. Selain itu, seluruh konstruk dinyatakan reflektif. Peneliti perlu memberikan alasan yang teoritis yang lebih kuat mengapa indikator-indikator tersebut merupakan refleksi dari konstruk. Dari sisi outer model, penelitian AD memiliki hasil yang relatif baik. Outer loading berada sekitar 0,747 sampai 0,908. AV seluruh konstruk berada di atas 0,70 dan composite reliability juga memenuhi kriteria. Validitas diskriminan melalui HTMT juga terpenuhi dengan nilai tertinggi 0,828. Namun, pada inner model terdapat hal yang perlu dikritisi. Nilai R-square sebesar 0,663 dikategorikan sebagai kuat dalam pembahasan penelitian. Padahal, berdasarkan kriteria yang digunakan dalam naskah, nilai tersebut lebih tepat dikategorikan sedang atau moderat karena belum mencapai 0,75. Kemudian, toleransi risiko memiliki F-square hanya 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun koefisiennya positif, kontribusi praktisnya terhadap keputusan investasi sangat kecil. Hasil bootstrapping juga menunjukkan bahwa literasi keuangan dan persepsi risiko signifikan, sedangkan toleransi risiko tidak signifikan. Jika dibandingkan, penelitian Budi memiliki keunggulan pada kesederhanaan model dan kemudahan interpretasi regresi. Namun, penelitian ini memiliki masalah yang cukup penting pada konsistensi interpretasi uji normalitas, nilai VIF, serta tingginya R-square. Sementara itu, penelitian AD memiliki evaluasi metodologis yang lebih lengkap karena menggunakan sampel LS, khususnya pada outer model dan inner model. Namun, penelitian ini menghadapi persoalan pada convenience sampling, dominasi responden ASN, justifikasi penggunaan sampel LS, serta interpretasi R-square dan effect size. Kesimpulan saya sebagai reviewer adalah bahwa kedua penelitian secara umum layak dan memiliki kontribusi akademik tetapi belum sepenuhnya optimal secara metodologis. Perbaikan yang penting bukan hanya pada format atau tata bahasa, tetapi pada ketepatan pemilihan metode, kualitas sampel, konsistensi pengolahan data, interpretasi statistik, serta batas generalisasi hasil penelitian. Demikian review terhadap kedua tugas akhir yang saya lakukan berdasarkan bukti yang terdapat dalam masing-masing naskah. Setiap kritik tidak hanya mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga disertai rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.